Shalom, selamat sore. Ya, oke. Hari ini kita masuk di dalam persekutuan pemuda, ya. Walaupun kalau kita lihat sesuai dengan judul Generation Gap, How to Deal with It. Enggak semuanya satu usia, ya. Makanya di dalam judul ini pun mewakili ya orang-orang yang ada di ruangan ini. Terjadi gap, ya, perbedaan generasi antara usia yang boleh ada dan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Terutama nanti kaitannya dengan pelayanan, ya. Kalau teman-teman mendengar kata gap, ya, gap generasi atau kesenjangan generasi. Apa yang teman-teman bayangkan dengan kesenjangan generasi? Komunikasi. Oke, apalagi? Apalagi? Saya izin buka aja ya. Soalnya agak suara saya mendem. Selain kesenjangan komunikasi, apalagi? Cara berpikir, sudut pandang, ya. Kadang-kadang kita kalau bicara dengan orang tua kita sendiri, kadang ya, mungkin ada kalimat dalam hati walaupun gak dikeluarin atau mungkin dikeluarin, gak nyambung ya. Mama gak ngerti sih, papa gak ngerti sih. Sebaliknya kita sebagai orang tua waktu bicara dengan anak-anak kita juga sering mengatakan bahwa kamu gak ngalamin sih kayak dulu. Kamu gak tahu sih gimana susahnya papa mama mencari uang, makan asam garam gitu ya. Yang bertahun-tahun sudah dilalui, misalnya kalimat-kalimat itu. Ya, coba kita lihat sama-sama. Ketika kita bicara tentang gap, kesenjangan dalam generasi, apa yang boleh terlintas di sana? Lupa saya, mesti sayang. Gini ya, sebentar. Ya, nah. Generation gap atau kesenjangan generasi adalah perbedaan antar generasi yang bisa menimbulkan konflik dan mempersulit komunikasi. Pasti segala sesuatu gak akur, segala sesuatu bisa berkelahi karena komunikasinya gak lancar. Ya, dan ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan orang tua kita, dengan guru kita, dengan dosen kita, bahkan mungkin dengan kakak abang gitu ya, dengan adik kita, mungkin bisa terjadi hal seperti ini. Jadi bisa menimbulkan konflik antar kita dan mempersulit komunikasi, karena kalau kita katakan nggak nyambung gitu kira-kira ya. Nah, kalau saya lebih jelaskan lagi seperti ini. Generation gap merupakan fenomena yang disebabkan adanya perbedaan sikap antara individu yang berasal dari kelompok usia yang berbeda dan pada akhirnya menimbulkan jarak antara mereka. Saya sendiri mengalami di tempat pekerjaan saya. Jadi saya mungkin termasuk usia yang memang di tengah gitu ya. Karena kalau rata-rata di tempat kami bekerja itu usia paling tua itu 75. Ya, karena profesor itu 75. Tapi rata-rata 60. Nah, saya masih kepala 5 nih ya. Nah, di bawah saya itu yang bekerja itu usia 20, 30, ya 40. Yang kadang-kadang kalau kita datang, contoh yang paling gampang misalnya mau absen. Kan kita pakai hand key ya, absen ya. Nah, kita baris tuh biasanya. Di hand, siapa yang datang duluan berarti dia duluan, lalu di belakang lanjut. Nah, orang-orang itu kan satu kantor kan. Kita semua satu kantor kan, orang di tempat yang sama kita bekerja. Tapi bisa jadi gak ada sapaan gitu. Mereka sibuk dengan tutup kuping, kiri kanan sambil gini-gini sambil nunggu. Sementara kita yang udah tua-tua di belakang nungguin, maju satu-satu begitu ya. Tidak ada senyum, tidak ada sapa, tidak ada salam. Sehingga bagi usia seperti kami-kami yang udah mulai kepala 5, 6, 7 biasanya suka komplain. Heran ya anak sekarang ya, gak ada sama sekali sopan santun mereka. Minimal senyum dong gitu. Kita kan satu kantor, oke lah kalau kamu gak kenal kita. Minimal kamu nengok, Pak, Bu selamat pagi gitu. Dan saya juga pernah menyapa gitu. Ketika saya menyapa pagi, diem aja mereka loh. Dalam hati saya udah bagus saya sapa. Dalam hati saya begitu loh. Besoknya saya coba lagi dengan orang yang berbeda, anak-anak muda. Selamat pagi. Dibuka. Ah, kenapa Bu? Selamat pagi. Oh ya pagi Bu, pagi. Disumpel lagi habis itu. Itulah generasi mereka. Dan pada saat saya protes, akhirnya saya menyadari bahwa memang saya akan ada bersama dengan mereka. Saya bekerja bersama dengan mereka. Enggak bisa saya mempertahankan orang-orang hanya seusia saya nih. Yang ada di kampus, yang bekerja di kampus. Dan akhirnya harus menerima keberadaan itu. Ketika saya ada di kelas dengan mahasiswa, gapnya lebih jauh lagi. Ya, emak-emak dengan anak muda. Yang kadang-kadang kalau kita ngomong ya, udah dibilang di mute ya.
Nggak tahu lah dia ngerti arti mute apa unmute dia nggak ngerti juga. Di mute ya masih, lo gimana PR lo udah kerjaan belum? Masih suaranya kenceng-kenceng gitu. Di mute, diapain Bu? Di mute. Itu tuh tanda yang ada mikrofon yang coret itu kau klik. Oh iya Bu. Nah dalam hati saya ya ampun anak-anak itu begitu ya. Kalimat itu saya keluarkan dalam hati. Mereka juga mungkin punya sama dengan yang saya keluhkan. Ibu ini cerewet banget ya mungkin ya. Ibu ini begini banget. Itu yang terjadi di antara kehidupan saya ketika mengajar. Dan teman-teman juga pasti mengalami ya. Walaupun yang sekarang mungkin belum bekerja dengan papa mama pasti suka ngalamin generasi gap perbedaan ini. Kita mau lihat sama-sama berikutnya ya, saya suka lupa. Nah, gap antara orang tua dan anak. Ya, gapnya apa sih? Kalau bicara waktu, gapnya adalah perputaran yang sangat cepat. Mungkin kalau saya dengan anak saya kalau bicara waktu, ya saya mungkin masih memperlakukan dia sebagai anak-anak. Saya lupa bahwa dia bukan anak-anak lagi. Tapi bagi dia juga dengan saya sebagai orang tua juga, dia mungkin punya perasaan yang sama ya. Mama semakin hari semakin bawel atau papa semakin bawel. Karena waktu itu yang membuat kami akan berubah. Yang kedua adalah tempat. Dulu kalau saya bertemu harus tempat langsung ketemu di mana, di restoran mana gitu ya, di tempat mana. Sekarang kalau ketemu nggak serta-merta harus di tempat kan ya, lewat Zoom. Bahkan kalau kalian mungkin telepon video call itu ya, itu sangat berbeda sekali. Ada perubahan yang hebat. Sampai kita sekarang dengan teman kita di luar negeri nggak khawatir. Karena apa? Kita bisa ketemu dengan dia setiap saat lewat komunikasi lewat handphone. Tapi kalau dulu nggak ada kan, kirim surat, betul nggak? Ya, saya tuh masih ngerasain ke kantor pos tempel perangko, ya kalau perangkonya kurang misalnya cuma 1.000 lebih lama dibandingkan yang perangkonya 2.000 gitu. Dulu begitu. Ada lagi apa? Yang namanya nilai. Value itu mulai turun mungkin bagi sebagian orang, nilai-nilai itu. Apa misalnya? Bagaimana menghargai, berempati, bagaimana memperhatikan, itu akan sangat berbeda di era sekarang. Dulu kalau kita mau mengirim surat misalnya ucapan selamat Natal, itu mikir kalimatnya setengah mati, gimana ya nulisnya ya buat guru misalnya. Selamat Natal Ibu Guru, Tuhan memberkati, kayaknya kurang hormat, diubah lagi. Pokoknya kita sampai mikir berhari-hari hanya untuk menuliskan selamat hari Natal. Sopan apa enggak ya? Coba sekarang, kalau kalian ngetik WA, sangat cepat kan? Bahkan mungkin tinggal kopas kan? Tinggal diganti kepada Mega, hapus nanti. Ya, kepada Susi, hapus lagi ya kan? Kalau dulu kita sampai berjuang bersusah payah untuk mengarang satu kalimat. Gaya hidup pun berbeda loh gapnya. Kalau kalian sekarang suka habis selesai kuliah, selesai ngantor, ngapain? Nonton, ya apalagi? Ngopi gitu ya. Iya kan, nonton, ngopi, lalu mungkin jalan-jalan gitu ya, nggak langsung pulang. Nah kalau kami kan nggak begitu dulu. Yang namanya pulang kantor, ya ke rumah langsung. Ya nonton TV ya itu, TV yang ada di situ. Nggak bisa nonton-nonton kayak kamu YouTube itu nggak bisa. Nah itu mulai bicara gaya hidup. Keluarga, ikatan kasih menjadi satu kewajiban. Ya harus lah gitu ya, dimestiin, disempet-sempetin. Karena kalau kita katakan dengan adanya sosial media, mungkin juga di dalam post anak-anak kita, ya orang tua kita bisa lihat. Oh mama lagi di sini nih, oh adekku lagi di sini, kamu ada di sini, gitu kan ya. Kita bisa tahu kan ya, kita check in di mana gitu ya. Nah keluarga itu kadang-kadang gak perlu ketemu lagi seperti dulu. Toh kita punya kan grup WA keluarga, kalian punya rata-rata kan? Nah di situ langsung ngomong kan, nah, itu keluarga. Dan terakhir adalah warisan, bukan lagi bicara menjadi spiritual yang penting, tetapi menjadi apa? Sesuatu yang bersifat materi. Itu mulai bergeser. Ya tidak jarang ketika kita diajarkan harus ketika bekerja, cobalah carilah kerjaan yang bagus, yang gajinya tinggi. Jangan seperti mamamu, jangan seperti papamu. Suka gak dengar kalimat itu? Dianjurkan begitu kan ya? Carilah kerjaan yang gajinya tinggi. Supaya uang kuliah itu kembali lagi kira-kira. Nah ini yang akan terjadi gap antara orang tua dan anak. Di tahun 2018 ada satu penelitian yang saya mau coba bagikan ke teman-teman semua ya. Saya pikir penelitian ini baik untuk kita renungkan bersama. Ternyata di dalam hasil survei dari BRC ini dikatakan gini, dia melakukan survei terhadap 4.095 generasi muda Kristen.
di rentang usia 15 sampai 25 tahun yang tersebar di 42 kota kabupaten di seluruh Indonesia. Bayangkan ya, 4.000 lebih dibagikan hasil survei itu kepada generasi muda. Hasil survei menunjukkan bahwa 91,8% remaja Kristen di Indonesia itu masih rutin untuk mengikuti ibadah di gereja. Baik ibadah umum maupun pemuda atau remaja. Pokoknya usia rentang 15 sampai 25. Dan ternyata rutin itu saya temukan, apa sih arti rutin? Rutin itu adalah ketika minimal 2 sampai 3 kali dalam sebulan. Kan sebulan itu 4 minggu kan? Nah mereka tuh 2 sampai 3 kali itu udah dihitung rutin. Dianggap oleh survei ini itu rutin. Ya. Nah berikutnya adalah kenapa kok kamu masih ke gereja? Ditanya begitu ya dalam survei ini. Yang paling besar dia katakan, karena saya mengasihi Yesus. 33,3%, ini pasti dibesarkan di sekolah minggu nih biasanya ya. Karena saya mengasihi Yesus, aduh kalimatnya indah banget ya. Kita pasti terharu kalau dengar kalimat ini. Berikutnya 29,0% mengatakan karena merasa sudah menjadi kebiasaan atau bahkan kewajiban. Enggak afdol kalau enggak ke gereja. Ada sesuatu yang kurang, nah itu ya kira-kira kalimatnya ya. Lalu 19,4% mengatakan saya membutuhkan makanan rohani dan ingin menyembah Yesus. Kalimat yang tidak kalah indah. Dan terakhir 11% menyatakan senang dengan kegiatan atau ibadah remaja pemuda. Kalimat-kalimat ini rasanya memang bagus. Sangat memotivasi, tetapi hati-hati. Ketika orang mengatakan sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi kebiasaan. Nanti suatu saat ketika dia sibuk apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan. Lalu ketika dia bilang saya membutuhkan makanan rohani. Lalu ketika dia nggak dapetin di gereja, kira-kira apa yang dia lakukan? Dia salin gerejanya kan, khotbahnya kurang bagus sih. Makanya saya nggak dapet apa-apa. Sering dengar nggak teman-temanmu yang nggak ke gereja ngomong begitu? Iya kan, saya nggak dapet apa-apa ke gereja, kosong, hampa banget gitu. Ya jadi kalimat-kalimat ini pun tidak menggembirakan kita karena di balik itu ada 1001 alasan orang bisa tidak ke gereja. Ya, bagaimana sisanya? Sekarang kita lihat sisanya. Persentase kaum muda yang tidak rutin beribadah meningkat seiring dengan kelompok usia. Sama seperti sekolah minggu. Makin ke atas makin sedikit kan murid sekolah minggunya kan. Kalau di bawah kenapa banyak murid sekolah minggu? Siapa yang ngajar sekolah minggu? Yayu ya? Yayu, kenapa anak sekolah minggu makin kecil umurnya semakin banyak ke sekolah minggu? Iya, orang tuanya nganterin. Semakin ke atas semakin sedikit kan. Orang tuanya kasih pilihan kan. Terserah mau pergi apa enggak. Nah ternyata dia bilang begini, umur 15 sampai 18 tahun jumlah yang tidak rutin beribadah itu ada 7,7%. Lihat ketika mereka makin dewasa, naik menjadi 10,2 pada usia 19 sampai 22 tahun. Rata-rata kalian di rentang ini kali ya, usianya ya, lewat. Ketahuan banget bu umur saya berarti ya, berarti bukan di sini ya. Ini rentangmu. Nah 13,7% di usia 23 sampai 25 yang tidak rutin beribadah. Dan peningkatan itu terjadi secara konsisten dan dapat diprediksi semakin tinggi persentase pada rentang usia berikutnya. Kenapa? Itu yang terjadi. Karena kadang-kadang kita tidak lagi disetir oleh orang tua kita. Ingat survei dia itu 15 sampai 25 tahun tadi saya katakan. Di usia itu dia survei. Jadi remaja pemuda dimasukkan secara sekaligus. Usia semakin muda, semakin sering datang ke gereja. Usia semakin dewasa, semakin jarang datang ke gereja. Kenapa? Nah, apa alasan mereka untuk mulai berhenti datang ke gereja? Karena kita bicara gap. Nanti kaitannya dengan kita mau evaluasi nih ya di gereja kita dan diri kita. Pertama, 28,2% mengatakan bahwa ada banyak kegiatan yang menarik di luar gereja. Teman-teman, betulkah? Begitu banyak hal-hal yang bisa membuat kamu berpaling dari gereja. Ya, bahkan dulu ketika saya ngajar sekolah minggu, saya banyak kan ngajar di kelas besar, di kelas tunas ya. Kenapa nggak datang ibadah? Keluar kota, Ci. Kenapa mesti keluar kotanya sekarang berbarengan dengan hari Minggu? Karena kalau hari lain saya kan sekolah, Ci, nggak bisa. Cici tahulah, saya kan capek sekolah di sekolah yang banyak PR-nya. Begitu hari Minggu enggak sekolah Minggu, rasanya orang tuanya bilang, iya kesian ya kamu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dulu Sabtu kan sekolah ya, kalau sekarang aja Sabtu enggak sekolah. Senin sampai Sabtu kamu sekolah, udahlah Minggu kita
happy-happy, jalan-jalan. Toh minggu depan sekolah minggu masih ada kok. Nah itu kalimatnya. Toh sekolah minggu masih ada. Atau kalaupun kita ngajar sekolah minggu, belum bubar sekolah minggu, orang tuanya udah di depan pintu. Ci mau jemput si Anu, belum selesai tante gitu ya. Belum selesai om. Iya gak apa-apa deh duluan deh, soalnya saya mau ke puncak nih macet kalau udah makin siang. Bayangin tuh. Ya, kita ngajar belum selesai orang tuanya udah bisa gedor-gedor narik anaknya keluar. Kenapa? Begitu banyak hal-hal yang menarik di luar gereja. Dan nanti dia akan belajar ketika dia dewasa. Oh ternyata boleh ya, ke gereja itu boleh kita kalahkan kalau ada sesuatu yang lebih menarik. Ya, 21,2% dia merasa pemimpin atau kepemimpinan di gereja buruk. Ini teguran buat kita orang tua. Karena apa? Yang dilakukan oleh orang tua itu sangat mudah sekali ditiru oleh anak-anak. Suka lihat ya, kalau dulu saya masih ingat saya pernah mengajar di kelas kecil. Ya kelas kecil itu kelas 1 kan. Waktu saya mengajar karena gurunya gak masuk sakit, jadi saya diturunkan suruh ngajar kelas kecil. Saya masih ingat saya pakai anting-anting besar tuh. Ya tahun 90-an ya ngetop lah anting-anting gede gitu ya. Yang plastik saya pakai warna merah karena baju saya merah pada saat itu. Waktu saya ngajar saya lihat anak-anak tuh liatin saya begitu ya. Saya pikir cerita saya begitu menariknya sampai mereka terpukau dengan apa yang saya ceritakan. Minggu depan ketika saya ngajar kelas saya kembali ke kelas besar, saya lihat anak-anak yang pernah ikut kelas saya itu pakai anting-anting serupa. Yang model begitu. Lalu orang tuanya kan teman-teman saya juga, dia bilang gitu, gara-gara lu nih kacau lu bener waktu kemarin ngajar. Dia perhatiin anting lu yang segede itu dan mereka minta dibeliin. Sesuatu yang kelihatannya sederhana ya. Dia perhatiin, cici sekolah minggunya antingnya begitu. Boleh juga lah katanya. Anting-anting gede itu ya warna merah. Artinya apa? Dia melihat apa yang saya lakukan. Bukan firman Tuhan yang saya ceritain mungkin yang menarik perhatian mereka. Tapi anting-anting besar yang menarik perhatian mereka. Itu yang saya mau katakan. Ketika anak-anak muda melihat pemimpin yang tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu ternyata berpengaruh untuk mereka tidak datang beribadah. Nah kita sebagai kakak, abang gitu ya. Kita juga punya adik-adik sekolah minggu. Kita juga punya adik-adik di bawah kita. Bagaimana kita juga bisa menunjukkan hal yang boleh mempengaruhi mereka untuk mencintai Tuhan. Dan bukan membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan. Betapa banyak orang begitu jagonya, ya begitu jagonya bawa firman, begitu jagonya berdoa, tetapi sikap perilaku sehari-harinya jauh sekali dari apa yang dia katakan. Ya, banyak di tempat saya bekerja itu banyak banget. Ya, sampai ada satu ungkapan kalau aku mendengar kau berdoa, aku merinding bulu romaku. Tapi ketika aku melihat kelakuanmu sehari-hari, jijik aku. Bayangin ada kalimat itu. Orang Kristen loh. Saya kerja di kampus Kristen kok. Ya, jadi itu buat kita tamparan loh. Orang bisa merinding dengar kita bawa firman, kita berdoa, kalimat-kalimat kita begitu indah. Tapi ketika dia melihat kelakuan kita, menjijikan sekali gitu loh. Jauh banget apa yang kau khotbahkan dengan yang kau katakan. Ini yang terjadi. Next berikutnya. 12,4% menilai bentuk ibadahnya sudah tidak menarik. Gitu-gitu aja. Bosenin. Nah ini. Sangat rentan sekali untuk kaum muda. Ya begitu-begitu aja. Jadi sebetulnya kayak persekutuan ini baik di ILF, baik di IYF mestinya harusnya berbeda ya dengan yang di kebaktian hari Minggu. Karena apa? Karena memang itu bentuknya persekutuan, beda dengan kebaktian. Makanya kalau di gereja kita ada ibadah tengah minggu itu macam-macam ya, pasti bentuknya berbeda-beda, benar nggak? Ya itu kita mesti bisa merasakan, oh iya ya gereja berupaya supaya anak-anak muda pun juga bisa dijangkau. Ya kalau kita ikut kebaktian tengah minggu ya. Dan 11,2 merasakan banyaknya kepura-puraan dalam gereja. Ini yang paling menakutkan. Ini yang membuat kadang-kadang kita gak mau ke gereja. Gak usah anak-anak muda. Orang-orang dewasa juga begitu. Ngapain ke gereja? Ya ketemu si Anu kerjanya ngomongin orang. Ketemu si Anu kerjanya gosip aja. Tiap ke gereja ada gosip baru. Masih bab 1, minggu depan bab 2 ya katanya. Gosip lainnya lanjutan. Banyak yang terjadi. Dan akibatnya adalah kita lihat. Seorang pemimpin atau kepemimpinan yang dimaksud tadi adalah ketika dia bicara visi. Tidak ada visi yang besar dan menantang. Anak-anak muda Anda tahu kan visi ya. Satu ke depan kita mau jadi apa. Kita mau seperti apa.
gereja kita ini mau kemana arahnya. Kalian mesti tahu. Jadi tahu ketika beribadah itu apa sih yang diharapkan dari gereja. Masih suka lihat poster di depan? Ada bicara apa? Bicara apa? Spiritual secara pribadi, betul nggak? Persekutuan ya, komunal, betul ya? Nah itu coba kita lihat, mau kemana sih gereja ini dibawa? Kalian mesti tahu. Kedua, bicara engagement. Tidak mau melibatkan kaum muda di dalam tanggung jawab pelayanan. Puji Tuhan di gereja kita, kalian terlibat. Nah ini yang menyebabkan orang itu kalau nggak dilibatkan dia nggak betah di gereja. Ya udah cuman begitu doang kebaktian pulang. Tapi ketika dia dilibatkan, dia pasti akan lebih betah. Saya ingat Rachel ya, kamu tadi main ini ya. Saya ingat banget pertama waktu Rachel datang dong ke pemuda. Lalu mamanya bilang umurnya aja belum sampai ke pemuda. Gak apa-apa biar belajar pelayanan. Nah waktu tadi main di Esther yang ngajarin saya langsung berpikir seperti inilah seharusnya dalam pelayanan. Ya, jadi dia juga tahu, oh ini arti melayani, dari kecil udah kita didik. Ya, jadi juga siapa tadi, Marvel ya? Siapa di sini? Yakub. Satu lagi saya siapa duduk situ siapa ya? Oh Kristo ya. Nah itu juga pas dari kecil mereka udah mulai dididik. Nah itu tadi di nomor 2. Kalau mereka terlibat, mereka merasakan bahwa ini loh aku bisa melayani bersama-sama. Makanya saya kadang-kadang ya jujur ya, kalau bicara gap, saya kalau pelayanan, kalau sama Kenan mungkin gak terlalu terasa lah. Walaupun jauh, Kenan tuh sama George lebih seumuran. Saya kalau pelayanan misalnya sama Kristo, Marvel gitu, udah jauh banget ya. Ya tante-tante sama anak-anak gitu ya, kadang-kadang lagunya mungkin dia, aduh Tante Ivani kayak gitu banget gitu. Mungkin dalam pikiran mereka. Jadi saya kadang-kadang jujur ya kalau saya pelayanan di gereja ini, kalau saya lihat singernya masih muda-muda gitu kan ya. Masih fresh gitu ya, WL-nya udah tua banget gitu. Nah saya tuh kadang-kadang merasa jujur aja, gap kita terlalu jauh. Tapi artinya gereja ini mencoba untuk menjembatani semua orang di usia berapapun terlibat melayani bersama-sama. Itu bagusnya. Ya. Dan yang ketiga ada disconnect. Tidak memahami pola pikir anak muda karena kolot dan otoriter. Janganlah dikasih anak muda. Kalau anak muda yang main banyak salahnya. Itu kalau singer janganlah anak-anak kita nyanyi kemana-mana ntar dia ini lagi. Udah pakai dari luar aja misalnya. Ya, yang lebih punya pengalaman. Nah kalau kalian dikasih kesempatan untuk melayani, saya selalu ingat kata-kata Pendeta Bigman. Pelayanan itu bukan beban. Pelayanan adalah anugerah dan kehormatan. Sampai hari ini saya masih ingat banget kalimat itu. Jadi ketika kamu semua dan saya dikasih kesempatan melayani dimanapun, mungkin hanya bawa persembahan, mungkin hanya menyapa di depan pintu, itu adalah kehormatan, itu adalah anugerah. Gak semua orang dapat itu. Jadi jangan jadikan pelayanan itu beban. Walaupun mungkin kamu merasakan jadi beban. Gak bisa liburan, datang mesti lebih pagi. Bener ya, ada persiapan ya kan. Nah mungkin kita berkorban apa lagi, berkorban waktu. Nah, tapi waktu kita berpikir bahwa kita mau katakan di dalam survei ini 61,8 orang muda merasa bahwa gereja sudah tidak menarik dan tidak cocok bagi mereka. Jangan sampai terjadi di gereja kita. Kalau di dalam judul yang ditayangkan tadi, bagaimana ketika generasi perbedaan gap itu kita bisa pecahkan bersama-sama. Antara orang tua dengan anak-anak. Apa yang mesti kita lakukan? Kita bersama-sama mesti bergandengan tangan. Apa kegiatan yang paling bermanfaat menurut pemuda, menurut remaja yang datang secara rutin? Kira-kira teman-teman kalau bisa menebak nih menurut teman-teman ya. Apa yang membuat kamu datang rutin ke gereja? Sama gak dengan yang dikatakan banyak orang? Apa yang membuat kamu datang ke gereja rutin? Ayo. Terpaksa Bu, saya tinggal di atas ya mau gak mau lah. Ayo, apa yang membuat kamu rutin datang ke gereja? Ada yang keren Bu, saya demen banget Bu kalau ke gereja ketemu dia minimal seminggu sekali lah Bu. Nah, ayo. Apa yang membuat kamu rutin datang ke gereja? Ya dipaksa papa mama misalkan. Oh, merasa bersalah kalau gak datang. Karena teringat almarhum pernah bilang, Kenan gak ada alasan kau gak ibadah. Ya Nan ya, tapi Kenan bagus, merasa bersalah kalau gak datang. Yang lain, ayo gak boleh bohong. Kenapa datang beribadah? Ya rumahnya di sini, jadi tadi kan, ya di atas mau gak mau saya mesti datang. Ya jujur kok, gak apa-apa. Yang lain?
Herlina kenapa Her? Kenapa kamu datang? Apa yang paling membuat kamu tuh hadir? Oh, fellowship ya. Nanti ketemu teman-teman gitu ya, hari Minggu ya. Jadi kan macam-macam nih jawaban yang berdiam dalam hati pasti lagi bergumul ya. Aduh kalau gua jawab malu-maluin banget gitu ya. Daripada di rumah suruh cuci piring, beberes rumah mendingan gua ke gereja. Ada lu begitu? Anak sekolah minggu saya kata, kamu rajin banget ke sekolah minggu. Cici salut sama kamu loh. Iyalah Ci, kalau aku gak datang sekolah minggu, aku suruh bebenah sama mamaku nyapu ngepel hari Minggu. Males banget kan. Jadi dia datang. Itu jawaban yang sangat jujur seorang anak sekolah minggu kelas 6. Ya, atau dia bilang, Ci aku datang sekolah minggu, wih rajin. Cici sangat tersanjung bahwa kamu tuh sebagai anak sekolah minggu yang selalu kan dulu kan kalau sekolah minggu datang pakai gambar tempel Nabi Nuh toh ya. Jadi kalau dimasuk semua gambar Nabi Nuhnya tuh terisi. Iya Ci, kamu rajin, Cici salut banget. Iya Ci, soalnya mama saya bilang kalau habis selesai sekolah minggu saya dapat uang jajan 10.000 tambahan. Datang dia. Ya, macem-macem deh pokoknya orang motivasinya ya. Nah, sekarang coba kita lihat. 59,7% dia bilang, khotbah hari Minggu adalah hal yang paling bermanfaat bagi kami. Tuh, 59,7 loh. Jadi khotbah itu yang disampaikan di mimbar itu yang mereka tunggu. Yang membuat mereka terikat selalu datang ibadah. Gereja ini punya kekuatan bukan di dalam puji-pujiannya. Ya, jadi kita nggak perlu menghadirkan artis terkenal untuk bisa memenuhi gereja ini. Gereja ini juga bukan kekuatannya di musik yang keras. Sehingga kita perlu memanggil pemain band sekelas Peter Pan. Atau sekelas Ungu, sekelas apa lagi tuh. Pokoknya band-band gitu untuk main di gereja kita. Gereja ini kekuatannya adalah dari firman Tuhan. Makanya perhatikan. Kita nggak pernah mengenal yang namanya nyanyi itu diulang-ulang lalu sampai jemaatnya sampai terharu, menangis apapun itu, enggak. Tapi bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan yang membuat kita berubah karena kita boleh dikuatkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Saya tuh kalau waktu awal-awal ya, karena saya dengan Pak Bikman itu di sekolah minggu bareng-bareng waktu beliau mendirikan gereja, setiap kali khotbah kan mesti diingetin, nanti lu ingetin gue ya kalau gue udah kelewatan. Setiap khotbah, saya udah kubur kertas nih. 10 menit dia gini. 5 menit kan, saya gini kan, 5 menit. Masih diem kan, begitu 3 menit, khotbahku belum selesai. Sebentar, aku tahu kapan aku harus selesai, bayangin. Maksud saya kan udah sepakat kita. Harus dikasih ide, dikasih ingat kan, begitu saya kasih ingat, belum selesai khotbahku, masih ada sebentar ya. Kan gereja kita harus ditekankan di bawah firman Tuhan, bla 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 bla. Tapi artinya di situ saya belajar. Bukan terletak di dalam puji-pujian yang harus mewah dan harus wah. Jadi siapapun kita punya kerinduan, mau dibina, mau dididik bisa melayani di tempat ini. Baik sebagai singer, sebagai worship leader ataupun pemusik. Tapi syaratnya harus dibina, betul enggak? Bukannya sekedar aku bisa nyanyi loh Bu, suaraku bagus, tapi motivasimu apa? Aku bisa main kok di rumahku aja sering jerang-jereng, mamaku aja sampai sering bilang kamu main di gereja lah daripada di rumah pusing mama gitu ya. Aku bisa main, bukan itu gitu loh. Kita semua punya talenta dari Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa mempersembahkannya buat Tuhan. 59,7 menyatakan, khotbah di gereja yang membuat aku selalu mau datang ke gereja. Jadi jangan pernah lagi terlambat. Jangan pernah lagi ketika khotbah keluar. Jangan pernah lagi ketika khotbah kita bergumul karena kita juga suka ngantuk begitu ya. Pasti sama di antara kita, saya juga begitu. Bagaimana kita bergumul untuk tidak begitu? 17,5% mendapat manfaat terbesar dari kesempatan yang diberikan untuk melayani. Ternyata ada jawaban ini. Kalau kita diberi kesempatan melayani, kita pasti akan rindu untuk datang. Makanya kalau saya lihat anak-anak muda melayani, saya senang. Walaupun mungkin salah-salah. Ya kadang-kadang kecepetan lah, drumnya kekencengan lah, gitarnya mungkin apa begitu ya, musiknya ini gak masuk, ya udahlah. Tapi mereka udah mau punya usaha untuk mau melayani. Nah anak-anak muda ketika kamu dilibatkan dalam gereja ini untuk melayani, ambil kesempatan itu. Ya ada di dalam istilah akuntansi namanya opportunity cost, biaya kesempatan. Ada 3 murid saya di kelas ini. Adakah yang bisa bantu saya menjelaskan apa itu opportunity cost? Ada 3 langsung murid saya di kelas ini, beneran. Duduknya di kanan saya gak perlu sebut siapa mereka ya. Di sayap kanan dari saya.
Ada kan ya istilah opportunity cost ya? Masih ingat gak apa itu? Biaya kesempatan. Saya menolongnya, kesian juga ya. Waduh, gue dijebak nih sama Bu Iva ya. Jadi gini, biaya kesempatan itu ketika kamu ada satu pilihan di depanmu. Kamu memilih ini apa ini. Waktu kau memilih ini, berarti kamu mengorbankan yang ini. Sebaliknya, waktu kau memilih ini, kau mengorbankan yang ini. Contoh yang paling gampang. Lulus SMA. Mau kerja apa mau kuliah? Apa ya? Kerja apa kuliah ya? Aku pilih kuliah aja deh. Waktu dia memilih kuliah, opportunity cost-nya apa? Dia gak pernah merasakan kesempatan mendapatkan gaji. Ya dong, gak kerja, dari mana dia dapat gaji? Nah teman-teman yang bekerja, apa opportunity cost dia yang dia korbankan? Dia gak pernah kesempatan merasakan dunia mahasiswa. Dikejar-kejar deadline, tugas, UTS, UAS, HER dan sebagainya. Itulah yang namanya pilihan. Jadi waktu kita bicara manfaat yang diberikan, ketika kamu diberikan kesempatan melayani, tangkap itu. Tidak akan pernah ada terulang 2 kali. Kesempatan melayani yang Tuhan anugerahkan segera kau ambil. Itu pilihan, opportunity cost dalam hidupmu, dalam hidup saya. Sehingga kalau kita katakan 11,5% ini, dia paling terberkati oleh adanya Bible study atau seminar. Nah ini yang suka datang hari Jumat terutama. Ya, kan saya suka lihat tuh kalau hari Jumat saya karena ada waktu yang bentrok. Saya di kampus juga ada hari Jumat selalu ada doa sehati namanya. Jamnya sama dengan gereja. Karena saya bekerja ya wajib ikut, saya harus ke sana gitu ya. Saya suka lihat tuh berapa orang ikut PA. Kemarin 21 ya. 22. Ya gitu. Saya suka lihat tuh PA berapa orang karena Zoom kami walaupun sama-sama Zoom tapi kan beda yang dibuka gitu ya. Nah, di situ orang merasa katanya saya terberkati loh ketika adanya Bible study atau seminar. Jadi teman-teman ibadah tengah minggu gitu ya, yang teman-teman bisa ikuti, bisa ambil bagian di situ. Ya, ini untuk kita bicara dalam pelayanan kita. Sehingga ada 2 kegiatan yang paling bermanfaat bagi pemuda yang sering datang, sama dengan 2 alasan terbesar bagi mereka yang meninggalkan gereja. Tadi kita sudah lihat ya, pemimpinnya begitu, saya begini dan seterusnya. Ternyata khotbah dan kesempatan melayani itu besar pengaruhnya. Jadi dari mimbar ketika hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu yang membuat orang tertarik untuk datang. Dan kita bersyukur hamba-hamba Tuhan yang ada di mimbar ini bukan asal-asalan. Mereka sudah dipersiapkan, mereka sudah bergumul, mereka sudah sungguh-sungguh siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Gak sembarangan loh boleh khotbah di sini. Ya, saya kalau khotbah di tempat lain suka ditanya, temanya apa? Tergantung bagaimana Roh Kudus bicara sama ibu lah gitu. Tapi saya gak komentarin. Saya bisa aja kalau semua yang saya datangi, khotbahnya itu saya hanya siapkan 1 khotbah saja. Betul gak? Roh Kudus bicara itu kok. Saya pindah pelayanan lagi, Roh Kudus juga bicara hal yang sama kok buat gereja ini. Saya pindah lagi, wah saya bisa banyak duit ya Jamie ya. Karena tiap kali ada beberapa gereja gitu saya minta bahannya. Mereka bilang bagaimana Roh Kudus bicara pada ibu. Tapi saya menghargai karena memang ada hal yang harus saya sampaikan di gereja itu. Ya. Nah kalau di gereja kita ada tema kan, harus gali kan, eksposisi kan, nah itu. Jadi kita tertolong, sangat tertolong untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi kesempatan bergereja, teman-teman harus gumulkan lagi, ini yang membuat kita sama-sama kuat. Dan kedua adalah melayani. Dimanapun, apapun teman-teman dipercaya, ambil kesempatan itu. Ya nanti tanggal 26 pasti ada beberapa kan teman-teman terlibat melayani kan. Nah ambil kesempatan itu ya. Atau ibadah tengah minggu di bidang apapun ambil. Termasuk ketika di KTB di kelompok kecil ya. Siapa yang di sini ikut kelompok kecil? Ikut kelompok kecil. Nah lumayan banyak. Nah ambil kesempatan itu. Nanti kamu jadi pemimpin, kamu memuridkan lagi. Nah terus begitu ya. Jadi gereja kita betul-betul bertumbuh. Gak hanya satu arah nih dari mimbar. Kan kalau Pak Netsen, Pak Gelen berkhotbah kan kalian gak nanya kan. Langsung ditutup kan, mari kita berdoa. Tapi kalau di kelompok kecil bisa nanya gak? Bisa. Bahkan kamu kesempatan memimpin pun di situ bisa. Menjadi seorang pemimpin dipersiapkan. Nah itulah pertumbuhan gereja kita. Kembali lagi, apa yang sedang terjadi saat ini? Teman-teman, kaum muda yang sedang memasuki fase transisi. Sekarang gap itu kita rasakan. Kalian ada di dalam fase transisi. Apa itu fase transisi? Saya kutip dari perkataan Pak Robi Chandra bahwa ada transisi fisik, transisi psikis atau kejiwaan, lingkup sosial dan spiritual.
Amsal 22 ayat 6. Boleh satu orang bacakan buat kita? Yuk, yang kenceng ya. Silakan satu orang. Amsal 22 ayat 6. Silakan bacakan. Siapa saja boleh. Ayo Amsal 22 ayat 6. Ya, di sini dikatakan didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sehingga pada masa tuanya dia tidak menyimpang dari jalan itu. Nah sekarang yang kita sedang masuki adalah kami orang tua bertemu dengan anak muda yaitu Anda sedang memasuki transisi fisik. Apa transisi fisik? Kalau kita katakan gitu ya, transisi ketika kamu sudah beranjak dewasa. Gak mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak. Nah kalau orang bilang transisi fisik ini usia-usiamu adalah usia yang paling sehat, usia yang paling sempurna. Gak ada di sini encok, gak ada rematik, gak ada di sini. Di usia ini gak ada. Yang ada juga panu, kadas, kurap gitu kan ya. Itu masih ada. Tapi kalau yang encok, aduh rematik nih, pinggang kayak mau copot, gak mungkin lah usiamu ada sakit-sakit begitu. Ya makanya dikatakan menurut ilmu kesehatan di usia kamu lah ini yang paling sempurna kesehatannya. Nah psikis atau kejiwaan. Nah kalau orang-orang di transisi psikis ini apa biasanya? Biasanya mereka gini, mereka punya masalah. Tapi mereka gak mampu ngatasin itu gitu. Nah di sini yang paling bahaya. Contoh misalnya, aduh saya lagi sulit nih mencari jodoh. Apa saya datang ya ke orang pinter? Ingat ya, orang pinter yang datang ke orang, sebutnya orang pinter kan? Yang datang ke situ berarti orangnya bodoh. Iyalah, maka disebut dia orang pinter. Udah saya datang ke orang pinter lah, dilihat tangan saya, wah ini gak nyambung nih, jodohmu jauh gitu ya. Wah kita percaya, wah bantus saya gak dapat pacar sampai saat ini. Nah itu transisi fisik kejiwaan. Atau orang bilang gini, saya pengen menikah, tapi saya rasanya gak mapan. Gimana kalau saya membangun keluarga, anak saya dikasih makan apa ya? Nah dia mulai bergumul lagi. Itu yang bagi yang udah mendekati mau menikah. Sekarang yang sudah menikah punya gak? Usia 25 kan ada yang udah menikah kan? Apa yang dia rasakan? Aduh saya bisa gak ya ngurus anak ya? Aduh kalau saya gajian, gaji saya cukup gak ya? Istri satu punya anak ya, ini aja udah pas-pasan. Nah itu transisi fisik. Lalu dia bicara lingkup sosial. Apa kira-kira lingkup sosial di usia-usia kamu? Apa kira-kira? Gap apa yang terjadi di lingkup sosial ini? Lingkup sosial. Ya saya diterima gak di kelompok ini ya. Kalau saya sama mereka kira-kira mereka suka gak ya dengan gaya saya. Bahkan orang bilang ada transisi di situ apa? Intelektual. Aduh sorry ya, saya kalau main sama kamu gak bisa deh. Soalnya kan kamu SMA. Saya udah kuliah loh, kayaknya kita gak level. Nah, ada kumpulan anak kuliah, lalu kuliah digolongin lagi. Saya ilmunya ilmu sosial, kau kan ilmu pasti. Oh kita gak bisa sama-sama lah. Karena anak-anak pasti lebih hebat daripada anak sosial misalnya gitu kan. Itu transisi intelektual juga ada loh. Ya di situ kita belajar bagaimana tuh kita bisa saling mengerti sebetulnya kan. Kalau gap itu akan terus terjadi. Nah spiritual juga bilang, Pak Robi Chandra bilang apa ketika kita bicara transisi spiritual. Mulai kita bicara, aku bisa gak ya ketika aku mendapatkan satu firman. Aku sudah belajar untuk mengaplikasikan. Aku sudah belajar untuk melakukan apa yang menjadi keinginan gereja. Tetapi aku gak mendapatkan kepuasan loh di gereja ini. Aku kosong loh. Aku pindah deh ke gereja lain yang kayaknya bisa memuaskanku. Ini yang terjadi, yang kita layani, gap itu yang terjadi. Karena buat kita orang tua udah bagus, tapi buat anak-anak dia gak dapat apa-apa. Yang kedua adalah gapnya. Kaum muda itu merasa dia sudah memasuki krisis zaman. Dia ada di masa krisis dan dia membutuhkan perhatian. Dia butuhkan pengayoman, dilindungi, dia butuh untuk apa ya, rasa bahwa dia dihargai. Nah kita lihat krisis zaman seperti apa sih? 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Lumayan panjang tapi gak apa-apa deh ya. Ayat 1 sampai ayat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat keempat, ayat ketiga deh satu orang, ayat 4 sampai 5 satu orang. Coba kita lihat krisis zamannya apa, gap ini akan terjadi. Silakan.
Ya, 4 dan 5. Iya. Nah, gap yang sering terjadi di dalam krisis zaman ini adalah ketika orang tua yang ada di gereja gitu ya, atau di rumah tidak memahami apa yang dialami oleh kaum muda. Sehingga dalam hal ini mereka mencari perhatian, mereka mencari jalan keluar di tempat yang salah. Itu yang saya katakan. 2 Timotius tadi mengatakan di dalam kondisi akhir zaman itu, ketika orang sudah mulai ego, urusan saya gitu ya. Ini urusan orang tua, anak kecil gak perlu tahu gitu misalnya. Lalu orang mulai apa di situ? Mereka tidak memperdulikan agama. Bahkan dikatakan apa? Mereka itu tidak bisa mengasihi, tidak tahu yang baik dan sebagainya. Dan waktu orang tua tidak memahami ini, gereja tidak memahami, gap itu semakin jauh jurangnya. Karena pada dasarnya anak-anak muda itu butuh perhatian, butuh solusi. Kalau aku begini gimana ya? Kira-kira seperti apa ya Bapak Ibu? Makanya ketika kita berfellowship di bawah, kalau ada masalah, ada hal yang mau disampaikan sebetulnya bisa tuh. Hari Minggu tuh kita mulai sama-sama ada hal apa ya disampaikan aja. Kamu cari aja di situ. Ada majelis kan ya, ada hamba Tuhan siapa. Bisa komunikasi. Ya kadang-kadang kita kalau kita ke tempat yang salah menyalurkannya, itu menjadi hal yang bukan menyelesaikan masalah, malah menjadi menimbulkan masalah. Ya jadi kita mulai lihat nih, gap ini pasti terjadi. Sebagai orang tua kami gak memahami apa yang kamu rasakan. Sebagai anak muda kamu juga mungkin mau ngomong sama kita yang lebih tua agak segan. Kita gak boleh lagi ada itu. Jadi harus ngerti. Kami orang tua harus mengerti anak muda juga coba melihat bahwa orang tua bisa menjadi tempat untuk kamu berbicara. Ya terutama yang mungkin jauh dari orang tuanya. Makanya saya kalau menganggap anak-anak di gereja ini mirip dengan ketika saya di kampus. Saya punya mahasiswa di kampus juga rata-rata mereka gak ada orang tuanya. Mereka anak rantau. Nah saya suka katakan ketika dosen mengajar di tempat kami mengajar, saya bilang kamu gak hanya bisa menempatkan dirimu sebagai dosen. Kamu harus menempatkan dirimu sebagai orang tua karena mereka nggak ada orang tuanya di sini. Ya, di kelas dia sebagai mahasiswa kita, di luar kelas dia sebagai anak kita. Yang mesti kita didik, yang mesti kita ajarin gitu, ya. Nah, mari buat kita semua ya. Kita melatih diri untuk melakukan deep listening. Belajar dengerin. Mungkin anak muda punya masalah. Kita juga orang tua karena punya masalah yang kita juga harus bisa bagi kepada anak-anak muda. Sehingga kita bisa terjalin komunikasi yang baik. Atau kalau kita mau lakukan diskusilah pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi pada solusi, bukan cari salah, bukan cari benar. Yang pada akhirnya nanti orang tua merasa selalu benar karena dia lahir duluan kan. Ya kita selalu benar orang tua lahir duluan. Ketika nomor 2 orang tua salah, lihat ke pasal 1. Orang tua benar karena dia lahir duluan. Bukan itu kan. Paham ya? Jadi kalau kita diskusi juga harus ada solusinya apa. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk mengerti dari sudut pandang yang dimiliki oleh masing-masing. Jadi saya memahami kamu, kamu memahami saya. Jadi antara orang tua dan anak, gap itu akan semakin kecil, bukan semakin lebar. Tadi ingat ya di awal saya bilang ya, bicara nilai berbeda, bicara warisan berbeda. Ya, kita bicara waktu berbeda, kita bicara kesempatan berbeda. Tapi ketika kita mulai berdiskusi, gap yang tadinya sebesar ini makin mengecil. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa sama-sama saling memahami dan saling mengerti. Makanya ketika di gereja ini, saya katakan tadi, anak muda harus dilibatkan dalam pelayanan. Sehingga tidak dipandang remeh. Yang melayani hanya yang tua-tua, yang dewasa, tidak. Tapi kalau perjamuan ya pasti harus orang tua, harus majelis ya. Jadi kalau saya mau deh sebenarnya bagi-bagiin anggur sama roti ya nggak bisa lah. Itu memang udah ada aturannya. Ya, jadi kamu bisa lihat nih porsimu di mana. Kalau dikasih kesempatan, dikasih tugas, ingat pelayanan adalah anugerah, kehormatan, bukan beban. Ya. Dan terakhir, dibutuhkan pribadi yang berhati gembala, yang memiliki jiwa misi dan berkarakter Kristus. Kaum muda membutuhkan orang yang dapat memahami dan mengerti keadaan mereka. Sekaligus dapat menuntun mereka keluar dari berbagai transisi dan krisis yang sedang mereka hadapi. Ini kita diingatkan kembali. Kami orang tua diingatkan bahwa kami harus menjadi pelaku firman. Kami harus menjadi orang yang betul-betul memiliki karakter Kristus.
Saya teringat tahun 90 saya menjadi seorang guru sekolah minggu. Pertama kali jadi guru sekolah minggu, ada kelas namanya kelas cagur, kelas calon guru. Di tahun 90 itu. Ada satu pertanyaan yang diwawancara pada saat itu. Kenapa kamu mau menjadi guru sekolah minggu? Ya, ada teman saya menjawab, iya saya senang anak kecil. Lalu, oh gitu ya, kalau anaknya udah gak kecil lagi kamu masih senang gak kira-kira? Gitu kan dia tanyanya ya. Oh, saya anak kecil aja deh pokoknya, saya gak mau anak gede karena saya demennya anak kecil. Nah ini jawabannya agak ngambang gitu ya. Kamu kenapa jadi guru sekolah minggu? Supaya dapat jodohnya yang seiman. Kalau di sekolah minggu kan banyak guru-gurunya gitu ya. Wah macam-macam jawabannya. Tapi ada satu kalimat yang sampai hari ini saya ingat. Sekarang udah berapa tahun yang lalu ya, dari tahun 90, 30 tahunan ya. Kalimatnya bilang begini, ketika engkau menjadi guru sekolah minggu, milikilah kasih seperti Kristus yang menganggap satu jiwa berharga di mata dia. Ketika engkau menjadi guru sekolah minggu, satu jiwa anak sekolah minggumu itu berharga di mata Tuhan. Jadi gak bisa kita katakan dari 40 siswa di kelas saya anak sekolah minggu hanya satu kok Tuhan yang gak datang. Biar aja lah Tuhan cuma satu kok, yang penting 39 selamat. Gak ada kalimat itu. Karena satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Nah waktu kita punya karakter seperti itu, seperti Kristus yang mengasihi, saya yakin gereja ini akan bertumbuh dengan sehat. Kenapa? Karena kita pasti mau saling melayani kan. Ya, mari sama-sama kita berjuang untuk memperkecil gap itu dengan cara berlomba-lomba melayani Tuhan. Kalau kamu punya satu talenta atau beberapa talenta yang belum tersalurkan, silakan mendaftar kepada bapak-bapak pengurus. Ada Ko Jemi di sini bisa daftar, ada Om Heri, ada siapa lagi di sini? Ada Susi, ada siapa lagi? Ya, yang Anda bisa. Kak Fania tuh bisa. Jadi melayani kalian di sini. Ya, jangan bukan sekedar hanya kebaktian pulang, enggak. Tapi menikmati tadi ada opportunity yang Allah berikan. Sehingga pelayanan menjadi satu hal yang membuat kamu bangga bisa melayani Dia. Terpujilah Tuhan yang sudah memanggil kita, yang menguatkan kita dalam melayani Dia. Mari kita berdoa.